Dunia masih ingat bagaimana teriakan nama Torres menggema di final Euro 2008. Kita juga ingat betul bagaimana Andres Iniesta jadi penentu gelar juara Piala Dunia di Johannesburg 2010. Tapi di mana nama yang sesungguhnya memanggul beban sejarah itu? Siapa yang mencetak 5 dari 8 gol Spanyol di Piala Dunia? Siapa yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi La Furia Roja? Dia adalah David Villa, berjuluk El Guaje, sang sniper Spanyol. Pahlawan yang sinarnya tertutup, legenda yang terlupakan. Dan inilah kisahnya. David Villa Sanchez sejak kecil telah dijuluki El Guaje atau si bocah kecil. Ia lahir 3 Desember 1981 di Tuila, Langrio, wilayah tambang di Asturias, Spanyol Utara. Ayahnya adalah seorang pekerja tambang dan ibunya seorang ibu rumah tangga. David Villa menghabiskan masa kecilnya di tengah lingkungan tambang yang keras, dingin, dan penuh debu, serta jauh dari glamornya fasilitas sepak bola Spanyol. Pada usia 4 tahun, sebuah insiden mengerikan terjadi pada Villa kecil. Ia mengalami patah tulang kaki kanan. Bagi seorang anak yang bermimpi menjadi pemain sepak bola, mungkin ini adalah sebuah mimpi buruk. Dokter pun khawatir, tapi David Villa tidak menyerah. Dan untungnya, ia mempunyai seorang ayah yang penuh cinta dan keyakinan, menjadi pelatih serta motivator pertamanya. Setiap hari berjam-jam lamanya, ia melatih kaki kiri David, memastikan otot itu berkembang sempurna. Siapa sangka, sebuah keajaiban pun terjadi. Kaki kanan yang terluka pun kini malah menjadi kakinya yang kuat, dan kaki kiri yang dilatih kini juga menjadi andalannya yang mematikan. Kecelakaan itu tidak menghancurkannya, malah justru menempa seorang bocah yang kelak akan menjelma seorang penyerang yang memiliki keseimbangan sempurna di kedua kakinya. Berawal dari akademi lokal UP Langreo, kemudian berlanjut ke Sporting Gijon. Di sanalah naluri sniper pembunuhnya mulai terasah. Perlahan-lahan ia menarik perhatian klub-klub besar yang sedang mencari talenta muda yang berkarakter haus akan gol. El Guaje pun ini telah siap meninggalkan pekatnya udara debu tambang dan memulai petualangan barunya. Dengan perlahan, David Villa meniti karir profesionalnya di kasta kedua Liga Spanyol. Pada 1 Juli 1999, ia memulainya di Sporting Gijon U19. Setahun kemudian, ia dipromosikan masuk ke skuad Sporting Gijon B. Begitu juga pun selanjutnya. Semusim kemudian, ia berhasil menembus dan menjalani debut di tim utama Sporting Gijon saat usianya masih 19 tahun. Di klub kasta kedua itu, satu hal langsung terlihat. Villa tidak butuh banyak sentuhan, ia hanya butuh peluang. Dan gol demi gol lahir. Dan halayak sepak bola di Spanyol mulai memperhatikannya. Pada 1 Juli 2003, Real Zaragoza yang saat itu tengah bersaing di La Liga Spanyol, merekrutnya dengan harga murah sekitar 2 juta euro. Dengan demikian, David Villa pun berhasil menapakkan karirnya di level tertinggi di Liga Spanyol. Hebatnya, pada musim pertamanya bersama Zaragoza, ia berhasil meraih juara Copa del Rey Spanyol, sebuah warning keras untuk membuktikan eksistensinya sebagai pemain yang berkelas dan patut diperhitungkan. Pundi-pundi gol pun ia cetak di atas 10 gol setiap musimnya. Sebuah pencapaian dan pembuktian yang luar biasa untuk seorang striker muda debutan di La Liga Spanyol. Namun hanya 2 musim saja Villa bersama Real Zaragoza. Sebab pada Juli 2005, ia hijrah ke Valencia dengan mahar 12 juta euro. Di Mestalla, David Villa meledak. Musim pertamanya, ia sukses mengemas 25 gol. Dia bukan hanya seorang finisher, namun dia juga berperan sebagai arsitek serangan, lincah, gesit, dan oportunis.
Gelar Spanish Player of the Year pun direbutnya di akhir musim tersebut. 5 musim telah berjalan bersama Valencia, di mana namanya mulai diperbincangkan oleh dunia. 5 musim pula, di mana ia telah mencetak ratusan pundi-pundi gol yang menakjubkan dan penuh memorial untuk Valencia. Ia juga memimpin Valencia memenangkan Copa del Rey pada 2008, trofi terakhir yang diraih Valencia hingga hari ini. Tiba di mana masa-masa sulit finansial klub tengah menghantui masa depannya. Tawaran besar datang dari El Barca atas dasar kecintaannya kepada Valencia dan untuk membantu keuangan klub. Dengan nilai transfer senilai 40 juta euro, maka David Villa pun akhirnya sepakat untuk menapakkan kakinya ke Camp Nou pada musim panas 2010. Penampilannya lah yang luar biasa di Piala Dunia 2010 yang membuat Barcelona ingin mendaratkannya untuk mengarungi di musim barunya. Villa pun akan dimasukkan dalam proyek skuad Pep Guardiola, sebuah mesin sempurna dengan konsep tiki-takanya yang melegenda. David Villa akan bergabung bersama para maestro seperti Xavi, Iniesta, dan tentu saja Lionel Messi. Namun sayangnya, di Barcelona peran Villa dalam skuad berubah. Ia dipaksa bermain sedikit melebar ke sayap dalam strategi Pep Guardiola. Hal tersebut dilakukan demi membuka ruang supaya tetap berjalan strategi false nine, agar membuat sang bintang Lionel Messi lebih leluasa dalam pergerakannya untuk mencetak gol. Meskipun mengorbankan karakter sejatinya sebagai target man yang mematikan dan membuatnya tidak terlalu nyaman untuk jiwa predatornya, insting pembunuhnya pun tak lagi setajam dulu. Namun demikian, pengorbanan itu pun berbuah manis. Sebuah momentum paling legendaris pun terjadi di final Liga Champions 2011 di Wembley. Dengan memanfaatkan umpan Sergio Busquets yang mengarah ke tengah, Villa pun melepaskan tembakan melengkung keras yang tak terjangkau oleh Edwin van der Sar. Dan boom, seisi stadion menggelegar. Gol yang mengunci gelar Eropa pertamanya di level klub. Gol itu bukan hanya gol, itu adalah cap stempel dari kejayaan tiki-taka pada masa itu. Selama 3 musim ia arungi bersama El Barca, menghasilkan puluhan gol-gol spektakuler dan ikonik yang akan selalu diingat dalam sejarah Barcelona. Dan tentunya, ia juga telah merasakan meraih 2 gelar La Liga Spanyol, 1 gelar Copa del Rey Spanyol, 1 trofi Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub. Sayangnya, puncak kejayaan itu dibayangi oleh cedera parah pada pergelangan kakinya di penghujung tahun 2011, yang membuatnya selalu terpinggirkan di skuad utama. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk pindah ke Atletico Madrid pada Juli 2013. Meskipun dalam bayang-bayang cedera dan usia yang sudah tak lagi muda, ia tetap bisa membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang top dengan karakter snipernya yang mematikan. David Villa pun sukses membawa Atletico Madrid meraih gelar La Liga yang mengejutkan pada musim 2013-2014. Pada Piala Eropa 2008, David Villa dipilih menjadi bagian skuad tim nasional Spanyol dan diposisikan sebagai ujung tombak La Furia Roja. Duetnya bersama Fernando Torres menjadikan David Villa sebagai mesin gol utama. Pada penyisihan grup, David Villa mencetak hat-trick ke gawang Rusia dan 1 gol ke gawang Swedia. Pada laga ketiga melawan Yunani, David Villa disimpan oleh sang pelatih untuk menghadapi Italia di perempat final. Namun pada laga melawan Italia itu, Villa ditarik keluar karena terindikasi cedera, sehingga praktis membuatnya tak dimasukkan dalam line-up pada laga selanjutnya di semifinal dan partai final. Namun demikian, andilnya tersebut sudah sangat luar biasa untuk membawa Spanyol mengakhiri penantian gelar selama 44 tahun. Spanyol sukses menjadi kampiun, dan David Villa dinobatkan menjadi peraih sepatu emas Euro 2008 sebagai pencetak gol terbanyak dengan 4 gol. Kemudian 2 tahun berselang, pada gelaran Piala Dunia 2010, dengan nomor punggung 7, David Villa mencetak 5 dari 8 gol Spanyol dan mencatatkan 1 assist.
Ia selalu mencetak gol di setiap laga penyisihan grup hingga ke partai perempat final. Ia adalah pahlawan yang menentukan, yang membuka gerbang sejarah bagi Spanyol untuk meraih trofi Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah Spanyol. Villa memenangkan sepatu perak Piala Dunia tersebut, meskipun jumlah golnya sama dengan milik Müller yang memenangkan sepatu emas. Villa kalah dalam jumlah asis milik Müller, yakni 3 asis. Namun demikian, lihatlah bagaimana Spanyol kini menjadi kekuatan besar, negara superpowernya di jagat bola modern saat ini. Semua itu dimulai pada eranya David Villa, El Guaje sang sniper Spanyol. David Villa pun tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Spanyol dengan 59 gol, sebuah rekor yang belum terpecahkan hingga kini. Tirai di Eropa mungkin telah tertutup untuknya, tetapi karirnya belum tamat. Pada tahun 2014, David Villa memutuskan melanjutkan petualangan karirnya di Major League Soccer Amerika Serikat. Villa bergabung bersama New York City FC. Di sana, ia memenangkan gelar MVP MLS pada tahun 2016. Ia membuktikan sekali lagi bahwa ia belum habis meski tak lagi muda. Dan tibalah ia pada pemberhentian terakhirnya, yaitu saat memperkuat Vissel Kobe di Liga Jepang. Di sana, ia bermain bersama sahabat lamanya saat di Barcelona dan timnas Spanyol, Andres Iniesta. Pada 1 Januari 2020, setelah 19 tahun yang gemilang, David Villa akhirnya resmi gantung sepatu. David Villa bukan hanya striker yang mencetak gol. Dia adalah representasi dari tekad kuat, seorang anak tambang yang mengubah tragedi patah kaki menjadi kekuatan ambidextrus yang langka. Ia membawa kejayaan bagi klub dan negara. Ia adalah El Guaje, si bocah kecil yang tumbuh menjadi raksasa dalam sejarah sepak bola Spanyol. Sang sniper sejati, legenda abadi Spanyol.